dalam eskalasi baru antara Moskow dan Berlin disebut sudut mengingatkan tragedi Perang Dunia Kedua. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengomentari pernyataan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock yang menuduh Moskow menggunakan strategi yang membuat rakyat kelaparan di perang Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova juga mengomentari pernyataan Menteri Luar Negeri Jaziran itu. Dia mengatakan bahwa Jerman sedang memperlihatkan sebuah kebohongan, ketidaktahuan, dan oportunisme. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menuduh Rusia menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dan menahan seluruh dunia sebagai sandera. Hal ini diungkapkannya sebelum pertemuan yang diadakan pada Jumat 24 Juni 2022 di Berlin untuk membahas krisis pangan global dengan cara-cara untuk mengatasinya. Baerbock mengatakan kepada wartawan bahwa pertemuan yang disebut dengan bersatu untuk ketahanan pangan global akan membahas kekurangan pasokan disebabkan oleh perang selama berbulan-bulan di Ukraina. Pengamat percaya bahwa pertengkaran tajam antara pihak Rusia dan Jerman yang mencapai titik pembukaan buku-buku Perang Dunia Kedua dan kekejaman dan kengerian yang disaksikannya adalah indikator negatif. Kondisi tersebut menurut pengamat harus sebagai peringatan bahwa semua harus menyembuhkan luka dari era berdarah itu dan mengingatkan jika pertempuran dan pengepungan akan menambah lebih banyak balas dendam dan permusuhan dalam hubungan krisis antar negara-negara yang bertikai saat itu. Penulis dan penilik politik Jamal Adles mengatakan dalam sebuah wawancara perang di mana dengan Sky News Arabia jika Perang Dunia Kedua adalah terburuk yang paling berbahaya. Aris menambahkan apa yang dilakukan Jerman dan negara-negara barat saat ini justru akan menimbulkan berbagai kemungkinan. Dia mengungkapkan besarnya dampak negatif dan dampak berbahaya jika ketuhanan, apalagi ketahanan pangan dan energi di barat di dunia secara keseluruhan mulai dimainkan dalam peperangan. Tentara Soviet juga mampu memecahkan pengepungan di kota pada 19 Januari tahun 1943 yang lalu. Ini merupakan pertempuran sengit dan kemudian mengusir pasukan Nazi pada tanggal 27 Januari tahun 1944 di mana hari dirayakan setiap tahun di Rusia. Perlu dicatat bahwa Putin lahir di kota Leningrad yang mendapatkan kembali nama historinya Saint Petersburg setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan akhirnya adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua dan terluka saat mempertahankan kota. Rusia dan Ukraina adalah salah satu produsen dan pengekspor biji-bijian dan sereal terbesar di dunia. Sementara itu, perang mengancam akan menyebabkan kelaparan di banyak negara dan wilayah di dunia. Perang Rusia-Ukraina yang pecah sejak 24 Februari yang lalu serta sanksi dan tindakan timbal balik antara Rusia dan Barat menyebabkan kelangkaan bahan pokok dan bahan makanan di seluruh dunia, seperti gandum dan jagung dengan peningkatan tajam dalam harga yang cukup mahal. Pernyataan tegas Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menantang negara-negara Barat yang tergabung dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO mendapat respon dari staf kepresidenan Ukraina. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya tindakan NATO dan negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat mengerahkan personel militer secara masif ke Eropa sehingga Putin sebagai tantangan. Mantan perwira Badan Intelijen Uni Soviet mempersilahkan Amerika dan negara-negara NATO untuk turun ke medan perang dan berhadapan langsung dengan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Sikap ini akhirnya ditunjukkan Putin setelah hampir 5 bulan militer Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Selama itu pula Amerika dan negara Barat terus mengirim bantuan persenjataan meskipun Rusia telah memberi pegangan yang cukup keras. Sikap ini akhirnya ditunjukkan Putin setelah hampir 5 bulan militer Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Selama itu pula Amerika dan negara Barat harus mengirim bantuan persenjataan meskipun Rusia telah memberikan peringatan yang cukup keras. Beberapa jam setelah Putin mengeluarkan tantangan kepada Amerika dan NATO, staf kepresidenan Ukraina memberikan sikapnya. Penasehat Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Mikhailo Podolyak menyatakan, jika tak ada rencana apapun yang dilakukan negara Barat secara kolektif, Podolyak menuduh balik bahwa Rusia yang justru melakukan kejahatan kemanusiaan dengan agresi militer ke negara yang bertautan. Tak hanya itu, Podolyak juga menyebut pernyataan Putin hanyalah sebuah propaganda primitif. Politisi independen Ukraina juga menyebut bahwa Rusia telah melakukan propaganda genosida yang terencana dan terstruktur.